Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syarifah Raisya Aminah Salsabila Al-Jufri dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjalankan tugas yang diberikan oleh Ibu Prima, yaitu membuat video teks ceramah. Teks ceramah yang saya gunakan pada hari ini yaitu teks ceramah Ramadan tentang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur selalu terlimpah curah kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam selalu terlimpah curah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Emma Sukmasih. Yang terhormat Ibu Prima selaku Guru Bahasa Indonesia. Di sini saya Raisya akan membawakan ceramah Ramadan tentang sabar. Adalah sebuah kebahagiaan yang sangat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memanglah susah, berat, dan juga kadang pahit. Namun, buahnya sangatlah manis. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Innallaha ma'as-sabirin", yang artinya, sungguhnya aku bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis daripada kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 146, Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin", dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Pengertian sabar. Apa sih itu sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa, sabar berarti radia, yang artinya ridho, tajadala yang artinya mengikat, tahammala yang artinya bertahan, tamala yang artinya menahan, dan dalam menghadapi sesuatu fi hudu wa fi imtihan, dalam ketenangan, dan doa nasakwa tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk sabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa ala khosirin, yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti dari bahasanya sendiri, dalam bersabar kita mampu harus menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu kesabaran menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub atau ayah Nabi Yusuf menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fashabun jamil. Hal ini terekam oleh surat Yusuf ayat 189 yang artinya, dan dari mereka datang membawa baju dan gamisnya yang berlumuran darah palsu. Nabi Yakub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf, beliau tidak memarahi ataupun mencaci. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam dalam surat Al-Quran, Qala la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia, Yusuf, berkata, "Pada hari ini ia tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha menyayangi di antara para penyayang." Yusuf ayat 92. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut.
Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk bersabar lebih dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menemukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah berkata, sungguhnya aku seseorang yang berpuasa. Sesungguhnya aku seseorang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Sabar melawan godaan nafsu. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. Dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang lainnya kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapkan tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa sulit, dan 7 tahun yang sulit itu dapat dilewati dengan penuh kesabaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.